syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Kabupaten Rejang Lebong memiliki nuansa Islam yang kental. Karena masyarakat yang ada di desa ini memiliki sejarah Islam turun-temurun dari nenek moyang mereka. Daerah yang subur dan udara yang sejuk memang patut disyukuri oleh masyarakat Muslim yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Menurut informasi yang kami terima, perkembangan agama Islam di Kabupaten Rejang Lebong berawal dari dakwah para ulama yang ada di daerah ini. Seiring berjalannya waktu, berkat semangat dan perjuangan para tokoh agama yang ada di Selupur Rejang, mereka berhasil mendirikan salah satu pondok pesantren dengan nama Miftahul Jannah pada tahun 1998. Pondok pesantren ini diharapkan mampu untuk mengobarkan ajaran Islam di Kabupaten Rejang Lebong. Keberadaan pondok ini sangat membantu warga dan anak-anak di daerah Selupur Rejang untuk mempelajari pendidikan agama Islam mengikuti zaman modern pada saat ini. Pesantren ini berdiri sejak tahun 98, tapi sudah vakum selama 12 tahun. Dan kami mulai kembali mengelola ini sejak tahun 2007. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, baik itu perkembangan dalam bidang infrastruktur, terutama gedung, bangunan, kemudian perkembangan dalam bidang jumlah santri yang ada. Dalam membentuk generasi Islam yang lebih baik, tidak semudah yang kita bayangkan. Semuanya butuh proses yang panjang. Di samping itu, juga dibutuhkan kepedulian dari masyarakat. Dalam pelaksanaan pendidikan, para santri dituntut untuk hidup mandiri dan mampu menggunakan waktu sebaik-baiknya, supaya pelajaran yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Kami banyak mengalami tantangan, terutama dalam hal kami membina. Pertama, anak-anak didik banyak yang tidak kerasan di lokasi pesantren, sehingga kami harus bujuk bagaimana anak santri bisa kerasan. Pondok pesantren Miftahul Jannah memiliki staf pengajar ustadz dan ustazah yang kompeten pada bidang pelajarannya masing-masing, sehingga berkualitas dan menjadi salah satu pondok pesantren terbaik di Kabupaten Rejang Lebong. Di pesantren Miftahul Jannah ini kegiatannya
diatur berdasarkan jadwal dari para dewan guru. Nanti bisa dikomunikasikan dengan para ustadz dan ustazahnya. Dalam hal kegiatan, tentu kegiatannya yaitu belajar tentang baca tulis Al-Quran, hadis, kemudian ada muhadaroh, ada juga silat. Di pesantren kami juga ada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Selain agama ada silat. Karena apa? Untuk memancing anak-anak mau di pesantren ini. Kegiatan mendalami ilmu agama Islam dan membaca Al-Quran selalu diterapkan sehabis sholat berjamaah. Kegiatan belajar baca Al-Quran terus diterapkan kepada anak-anak agar nantinya bisa menjadi generasi penerus penyebaran agama Islam setelah keluar dari pondok ini. Pondok pesantren selalu melakukan pembenahan dan perkembangan untuk menjawab tantangan dunia yang semakin berubah-ubah dan selalu memegang teguh ajaran akidah Islam. Di dalam kurikulum Pondok Pesantren Miftahoul Jannah, yaitu menyangkut ilmu fikih, di mana di situ hubungannya dengan ubudiyah, dengan ibadah. Sehingga anak nantinya ketika di masyarakat bisa menjadi penerus para pendiri di daerahnya masing-masing, sehingga bisa memimpin daerahnya itu. Selain mempelajari agama Islam, anak-anak santri juga diharapkan mampu untuk mempelajari tentang peralatan teknologi digital, sehingga mereka tidak ketinggalan dalam dunia pendidikan yang berkembang pada saat ini. Dalam proses pendidikan di pondok ini, selain belajar pendidikan agama, anak-anak juga diberikan pelajaran life skill, sehingga dengan demikian, para anak asuh yang ada bisa bersaing dengan sekolah yang lain. Saya dulu masuk ke sini dengan rasa saya pengen mondok di sini karena dapat banyak mempelajari ilmu agama, bisa membaca Al-Quran dengan benar, terus bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dan bisa juga mengetahui tentang akhlak, bagaimana akhlaknya ketemu dengan kawan, bagaimana akhlaknya bertemu dengan orang tua, dan lain sebagainya. Semoga ilmu yang saya dapatkan di pondok ini dapat bermanfaat bagi lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Selain itu juga, para santri diharapkan mampu untuk berpidato dengan menggunakan 3 bahasa, sehingga bisa berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kemampuan dalam berdakwah penyebaran agama Islam setelah mereka selesai belajar di pesantren ini.
Dari absen kita akan tahu beberapa anak yang tidak hadir, sekali kita tegur, 2 kali kita tegur, 3 kali kita akan memanggil wali, karena kita di sini mengurus dan mengasuh, tetapi kita juga butuh dukungan dan dorongan dari wali itu sendiri. Semua pendidikan yang diterapkan di pondok ini bertujuan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pendidikan didapat bukan hanya fokus pada pendidikan agama saja, tetapi mereka mampu menghasilkan anak didik yang berkualitas sehingga menjadi generasi ukhuwah Islamiyah. Kurangnya minat di dalam memahami atau mendengarkan, apalagi pelajaran yang diajarkan berbahasa Arab, hadis, atau lain sebagainya. Jadi solusi dari kami adalah selalu memotivasi santri kami, bagaimanapun ilmu itu tidak akan didapat dengan mudah, karena ilmu selalu harus diupayakan dan diusahakan agar bisa dipahami dan bisa dimengerti. Bagi anak-anak kami yang kurang memahami pelajaran, kami lihat secara mendalam lagi kepada anak-anaknya. Kalau kami temukan ada anak-anak yang kurang mengerti dari pelajaran tersebut, kami panggil dan kami berikan motivasi, lalu kami berikan pelajaran untuk anak itu sendiri di luar jam kami mengajar kepada anak-anak yang lain. Agar supaya harapan kami, anak-anak satu dan lainnya semuanya dapat memahami dan mengerti semua pelajaran yang kami berikan, yang kami ajarkan, agar bermanfaat bagi anak-anak kelaknya dan bisa diterapkan di dalam masyarakat. Semangat dan kebersamaan dalam menuntut ilmu selalu mereka tanamkan. Selain dalam rangka merealisasikan moto religius, hal ini sangat erat hubungannya dengan pendidikan dan pengajaran kepada generasi muda untuk mendalami ilmu agama Islam, sehingga memiliki generasi penerus yang memahami nilai agama Islam yang berakhlak mulia dan tur karimah. Akhlakul Karimah, kitab Akhlakul Karimah, sehingga anak nantinya ketika dari Pondok Pesantren Miftaul Jannah mempunyai akhlakul karimah yang baik, sehingga bisa memberi contoh kepada masyarakat yang ada di kampungnya masing-masing. Pada dasarnya, pendidikan life skill yang diterapkan memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan serta keterampilan untuk menghadapi tantangan ke depan.
Keberhasilan Pondok Miftahul Jannah mendidik para santrinya sangat dirasakan oleh warga sekitar. Selain pendidikan formal, di sini juga kita bisa lihat seni bela diri yang telah diterapkan kepada santriwan dan santriwati. Seni bela diri ini gunanya adalah untuk melatih kesabaran dalam menghadapi permasalahan yang ada. Semangat para santriwati ini untuk mengikuti kegiatan yang ada di pondok ini sungguh luar biasa. Mereka terus berlatih bela diri demi tercapainya santri yang berkualitas sesuai tujuan pondok. Jadi mengapa bela diri PSHT ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Miftahul Jannah ini, agar supaya nantinya ilmu apa yang mereka dapat dari pencak silat ini akan menjadi pegangan mereka dan akan menjadi nanti tingkat kesabaran mereka dalam menghadapi suatu masalah atau masalah-masalah lainnya kayak itu. Untuk meningkatkan pemahaman dalam melatih diri, mereka juga harus saling menghormati aturan yang ada di pondok. Kebersamaan ini terlihat saat mereka berkumpul untuk melakukan kegiatan rutin di pondok ini. Bela diri. Alhamdulillah, program bela diri sudah berjalan dengan baik, sudah bisa berkompetisi baik di kabupaten, di kecamatan, di kabupaten maupun di provinsi. Dengan pesatnya perkembangan dunia pendidikan sekarang, para santri tetap dibekalkan pondasi ilmu agama. Hal ini dilakukan jangan sampai generasi penerus kehilangan kontrol menghadapi dunia digital saat ini. Semoga hubungan ukhuwah Islamiyah dan jaringan komunikasi antar sesama santri bisa berjalan sesuai dengan tatanan kehidupan yang Islami. Prestasi dari santriwan dan santriwati pondok ini cukup luar biasa, baik di bidang pendidikan maupun di bidang perlombaan. Hal ini dapat memberi motivasi generasi Islam untuk berkembang sesuai tuntunan zaman. Dengan demikian, mereka mampu bersaing dengan sekolah lain. Tentu kami mohon perhatian yang banyak mungkin dari donatur atau dari pemerintah lah pertama ya, memperhatikan secara serius terkait dengan kemajuan-kemajuan pondok pesantren. Karena apa? Tanpa dorongan dari semua pihak, maka lambat untuk maju. Kalau diandalkan dari pesantren, dari kami mandiri, itu sangat susah karena kami juga belum punya banyak badan usaha.
Pondok Pesantren Miftahul Jannah kini telah melakukan perkembangan pendidikan di berbagai bidang, baik formal maupun non-formal. Pendidikan formal meliputi SD Diniyah, SMP IT, dan Madrasah Aliyah Pondok Miftahul Jannah. Di zaman era globalisasi ini, era digital, di Pondok Pesantren Miftahul Jannah sudah mempersiapkan bahwa nantinya anak lulusan dari Pondok Pesantren Miftahul Jannah di samping bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kitab kuning, bisa berakhlakul karimah, sekaligus bisa mengikuti zaman, yaitu digitalisasi. Pondok Pesantren Miftahul Jannah memiliki kisah sejarah penting perkembangan Islam di Kabupaten Rejang Lebong. Pondok ini sudah banyak menghasilkan santriwan dan santriwati yang siap terjun ke masyarakat untuk menyampaikan syiar agama Islam. Pondok adalah tempat orang-orang menuju kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan. Itulah fungsi dari pondok pesantren. Jika kalian muslim, maka kalian diwajibkan dalam menuntut ilmu. Bagaimana? Ada suatu ayat yaitu Talabil ilmi faridatul ala kulli muslimin. Menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim.